Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kalau kita berbicara tentang pengadaan barang atau jasa dimanapun itu, khususnya dalam hakikat pemilihan, pada prinsipnya yang dipilih dalam proses pengadaan barang atau jasa itu ada tiga. Apa saja? Yang pertama, yang kita pilih tentu saja adalah barang atau jasa yang kita butuhkan. Yang kedua, yang kita pilih adalah penyedia yang menyediakan barang atau jasa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya, yaitu kita memilih penyedianya, kemudian penyedianya ini sendiri menyediakan barang atau jasa yang kita butuhkan. Bagaimana penjelasan singkat daripada tiga pilihan ini? Yang pertama, kalau kita memilih barang atau jasa yang kita butuhkan, kita contohkanlah kita membutuhkan roti untuk dimakan. Pada saat kita hendak membeli roti, yang kita lakukan adalah kita mendatangi toko atau warung yang menyediakan roti yang kita butuhkan tersebut. Pada saat kita hendak membeli roti, apakah kita bertanya mana NUP, mana NIB-nya, mana situ siupnya, mana pajaknya, dan seterusnya? Tidak. Warung apapun itu, baik minimarket, tradisional, selama roti yang kita butuhkan itu tersedia, kita datang membeli ke tempat tersebut. Inilah prinsip dalam memilih barang atau jasa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita memilih penyedia. Apakah bisa kita memilih penyedia tanpa ada transaksi? Jawabannya bisa saja. Dan ini sudah banyak dilakukan khususnya untuk instansi-instansi swasta, BUMN, BUMD, maupun perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kita kenal dengan istilah keren adalah VMS, Vendor Management System. Di mana dalam proses ini adalah instansi-instansi ini membuka pendaftaran bagi penyedia, bagi pelaku usaha dengan bidang usaha yang mereka butuhkan. Jadi mereka mengatakan, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ATK silakan daftar, yang bergerak dalam bidang makan minuman silakan daftar. Kemudian mereka melakukan seleksi. Apa yang mereka lihat? Di sini lihat izin usahanya, pengalamannya, kemampuan keuangannya, personilnya, peralatan, dan seterusnya. Apakah setelah terpilih akan otomatis dilakukan transaksi? Belum tentu. Ya, yang terpenting adalah perusahaan-perusahaan ini atau pelaku-pelaku usaha ini sudah terdaftar sebagai penyedia di sistem mereka. Inilah memilih penyedia. Kemudian gabungan di antara keduanya. Gabungan di antara keduanya itu contohnya adalah proses tender. Di mana proses tender tersebut yang kita pilih itu dua. Yang kita pilih penyedianya dengan persyaratan-persyaratan yang kita sebut dengan persyaratan kualifikasi. Dan yang kedua adalah memilih barang atau jasa yang kita lihat dari dokumen penawaran yang dimasukkan oleh pelaku usaha atau peserta tender. Inilah konsep di antara keduanya. Nah sekarang, mari kita lihat dalam konteks saat ini, di mana saat ini kita melihat ada fenomena proses pengadaan barang atau jasa yang diarahkan melalui metode e-purchasing dengan cara memesan melalui e-katalog. Nah, sekarang kita lihat. Proses e-katalog itu apa yang kita pilih? Apakah kita memilih penyedia? Ataukah kita memilih barang atau jasa? Atau kita memilih keduanya? Pada prinsipnya, proses pemilihan di dalam katalog itu yang kita pilih adalah barang atau jasanya. Kenapa? Karena begitu kita membuka aplikasi e-katalog misalnya, yang kita lihat itu langsung produknya. Produk, kemudian spesifikasi, harganya. Nama perusahaannya itu kecil di bagian atas. Bahkan tidak ada informasi secara detail bahwa perusahaan ini memiliki pengalaman apa saja, kemudian pajaknya dan sebagainya. Selama sudah tayang dalam proses katalog, berarti kita percaya perusahaan ini mampu menyediakan barang atau jasa. Kemudian kita lakukan proses klik pemesanan. Nah, sekarang rekan-rekan, Bapak dan Ibu, peserta yang mendengarkan video ini, menyaksikan video ini, apakah untuk pekerjaan konstruksi itu dapat dilaksanakan secara e-purchasing? Kita kembali ke filosofi tadi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan hendak merenovasi rumah kita, nah seperti itu. Yang kita lihat, apakah tawaran dia untuk merenovasi, atau kita juga melihat apakah orang ini memiliki kemampuan untuk melakukan renovasi. Yang disebut kemampuan itu apa? Ya utamanya adalah pengalaman. Kalau misalnya yang kita butuhkan itu hanyalah jasanya saja, kita tidak perlu melihat latar belakang daripada pelaku usahanya atau badan usaha atau perorangannya, silahkan.
masukkan kebutuhan kita tersebut ke dalam e-katalog, sehingga proses pengadaannya dapat dilakukan secara e-purchasing. Tapi kalau kita perlu untuk mengikuti, untuk melihat, ya, untuk menilai kualifikasi dan latar belakang daripada penyedia ini, maka jangan dilaksanakan dengan cara e-purchasing. Lakukan dengan mekanisme apa? Mekanisme pemilihan penyedia, di mana pemilihan penyedia ini nanti dibarengi dengan pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan. Alias apa? Gunakanlah mekanisme tender. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan, di tengah euforia e-katalog yang ada saat ini, tuntutan-tuntutan begitu banyaknya paket-paket yang wajib ya dilaksanakan dengan cara e-purchasing dengan target-target nilai yang sedemikian rupa, kita harus bijak dalam memilih mekanisme dan tata cara proses pengadaan barang dan jasa kita. Agar apa? Agar barang atau jasa yang kita butuhkan itu dapat tersedia sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Demikian, terima kasih dari saya, Khalid Mustafa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.